Selamat pagi dan saya ucapkan selamat hari Minggu. Shalom. Damai sejahtera bagi setiap kita. Kita mau berterima kasih juga buat tim Present Worship yang sudah melayani dengan luar biasa. Kita kasih tepuk tangan buat mereka. Thank you guys, puji nama Tuhan. Wow, tim Present Worship hari ini menyala. Amin. Pakaian mereka luar biasa. Haleluya, puji nama Tuhan. Well, apa kabar? Saudara nggak jalan-jalan? Enggak ya. Mau nabung, mau ke Israel, puji Tuhan ya. Jadi saudara akan punya banyak persediaan untuk berangkat ke tanah perjanjian. Baik, nah saudara, bicara Tuhan yang luar biasa, pengalaman yang saya jalani sampai hari ini ketika melayani Tuhan, saya melihat bagaimana jaminan Tuhan, penyertaan Tuhan tuh menjawab lebih daripada yang saya doakan. Dan Tuhan mendengar apa yang saya doakan. Dia tidak pernah mengecewakan, bahkan dalam situasi-situasi tersulit sekalipun Tuhan tolong saya. Saudara bayangkan saudara, saya mau merit waktu itu 25 tahun yang lalu. So, saya nggak punya uang untuk melamar pacar saya, ya kan? Gimana caranya nih gitu kan? Tapi pada saat saya berserah dan saya berkata begini, I don't know how. Saya nggak tahu lewat mana nih jawaban untuk masalah yang sedang saya hadapi. Tapi saya nggak pernah pikirin jalan keluarnya lewat hal yang akan terjadi. Tapi yang terjadi adalah memang Tuhan itu ajaib begini. Cara Tuhan menjawab kita itu di luar yang kita perkirakan. Saya selalu tantang kepada orang begini. Coba kamu berpikir dalam masalah yang sedang kamu hadapi, 1001 cara Tuhan tolong kita atas masalah yang sedang kita hadapi. Oke? Sudah berpikir itu? Nah, sekarang serahin sama Tuhan. Saudara tahu nggak? Jawaban Tuhan, dia tidak ambil dari 1001 yang Anda pikirkan. Dia punya jawaban sendiri. And then, apa yang saya mau katakan sama saudara? Bahwa Tuhan itu Tuhan yang ajaib. Kalau dia pakai cara yang kita pikir, maka dia berarti tinggal copy paste saja dari saudara. Tapi dia selalu punya cara yang baru, cara yang unik. Yang membuat kita berkata, wow, ikut Tuhan itu memang luar biasa. Ikut Tuhan tidak akan pernah membuat kita kebingungan. Ikut Tuhan selalu untuk bergantung sama Tuhan. Artinya, begitu kita ikut Tuhan, yang diajarkan di sini adalah percaya saja bahwa Tuhan pasti tolong kita, percaya saja bahwa cara Tuhan pasti yang terbaik, percaya saja bahwa engkau akan berhasil di dalam perjalanan ini. Mau caranya gimana? Itu urusan Tuhan, bukan urusan kita. Urusan kita adalah percaya. Urusan kita cuma percaya. Kalau cara itu urusannya Tuhan. Katakan amin. So, haleluya. Saya nggak tahu nih situasi apa di tahun ini yang membuat saudara deg-degan. I don't know, mungkin di bulan Maret saudara sedang deg-degan sesuatu, ya kan? Dan menjelang bulan ini habis, aduh gimana dan lain sebagainya. Tapi saya kasih tahu, bulannya boleh habis, tapi Anda nggak pernah habis. Bulannya boleh ganti, tapi Tuhan tidak pernah berganti dari saudara. Oke? Tantangannya boleh kelihatan berat, tapi buat Tuhan gak ada perkara yang mustahil untuk dia kerjakan bagi hidup saudara. Dan dia sampai hari ini masih bekerja buat setiap kita. Dan saya mau katakan sama saudara, Tuhan gak bikin saudara drop. Walaupun kita harus lewat lembah kekelaman, tetapi Tuhan akan bawa Anda ke dalam kemuliaan yang luar biasa. Saudara percaya Tuhan dahsyat? Kasih tepuk tangan yang luar biasa buat Tuhan kita. So, di minggu yang terakhir ini, kita tentunya setahun kita punya tema ini. 1 bulan kita punya tema yaitu tentang merubah mindset kita takut akan Tuhan. Kita harus berganti konsep cara kita percaya sama Tuhan. Bukan ketakutan, tapi takut akan Tuhan itu sikap hormat, kagum sama Tuhan. Kalau saudara hormat sama seseorang, saudara pasti akan melakukan yang terbaik di dalam membangun hubungan dengan orang tersebut. Betul nggak? Saudara menghargai orang, berarti Anda akan berpenampilan yang akan membuat hubungan ini berjalan dengan lancar. Anda tidak akan bikin orang itu menjadi ilfil sama saudara, betul nggak? Nah, kalau saudara menghargai Tuhan, tentunya saudara akan menjaga sikap saudara dengan baik. Itu sebabnya kenapa bicara mengenai takut akan Tuhan, itu bukan ketakutan Tuhan marah, tapi menghargai Tuhan dengan luar biasa. Itu sebabnya di minggu yang terakhir ini, bahasan kita berbicara mengenai mindset. Pola pikir atau cara kita berpikir. Seringkali orang tidak bisa mengalami kemajuan, itu sederhana saudara. Bukan karena dia nggak punya skill, bukan karena dia nggak punya talent, atau dia didesain dari sejak awalnya memang udah seperti itu.
Tapi masalahnya adalah apa yang di pikirannya dia, apa yang ditaruh di pikiran dia. Kalau saya flashback ke belakang, saya itu punya latar belakang seorang yang introvert, yang gak berani lihat mata orang. Sulit saya untuk present di depan. Saya cemas, mudah berkeringat, grogi. Jadi kalau saya ambil nilai di SD seni suara, giliran nama saya kan hurufnya R tuh. Dari A dulu, B, C, D, E gitu ya. Begitu menjelang M, N, dikit lagi gua nih gitu. Udah gelisah tuh saudara. Begitu nama R dipanggil Romi, nyanyi sih nyanyi, tapi kadang-kadang kecekek dulu di sini. Udah gitu mendadak kerongkongan kering gitu ya. And then begitu nyanyi suaranya nggak nyaman dan lain sebagainya. So, kalau saya melihat kepada kekurangan yang ada pada diri saya, maka saya tidak akan pernah mengalami perkembangan di dalam hidup kita, hidup saya sendiri. Waktu saya bertobat dan saya melihat kepada kacamata kebenaran, firman Tuhan mengajarkan apa di sana? Hey, saya berubah. Dan saudara bisa lihat saya berdiri sampai hari ini. Itu kenapa? Karena saya merubah apa yang salah di pikiran saya. Nah, ini menjadi penting sekali kenapa saya mau ajarkan ini. Karena banyak orang gagal dalam hidupnya karena salah cara berpikirnya. So, saya mau ajak saudara kepada 2 ayat ini yang udah sering kita baca. Bahkan minggu lalu saya sempat kutip salah satu ayat ini. Dari Roma 12 ayat 2-3. Minggu lalu saya ambil ayat yang ketiganya kalau nggak salah, betul ya. Nah, saya mau baca dari ayat yang kedua. Dikatakan begini, janganlah kamu menjadi serupa dengan dunia ini. Tetapi dikatakan berubahlah oleh pembaharuan budimu. Sehingga kamu dapat membedakan manakah kehendak Allah, apa yang baik, yang berkenan kepada Allah dan yang sempurna. Berdasarkan kasih karunia yang dianugerahkan kepadaku, aku berkata kepada setiap orang di antara kamu, janganlah kamu memikirkan hal-hal yang lebih tinggi daripada yang patut kamu pikirkan. Tetapi hendaklah kamu berpikir begitu rupa, sehingga kamu menguasai diri menurut ukuran iman yang dikaruniakan Tuhan kepada kamu masing-masing. Bapak Ibu Saudara, Anda pernah melihat nggak kenapa ada orang percaya yang mengalami pertumbuhan rohani yang pesat, sementara yang lain stagnan? Atau kita mungkin pernah melihat ada orang yang sukses luar biasa majunya, bergeraknya, berubahnya, dari yang dulunya dia seperti apa, dalam perjalanan sekian tahun, dia mengalami terobosan dan mengalami perkembangan, sementara yang lain, dia tetap di area yang sama. Oke. Apa yang terjadi Bapak Ibu Saudara? Kenapa yang satu bisa mengalami lonjakan, perubahan, sementara yang satu lagi itu tetap stagnan? Salah satu faktor penyebabnya itu adalah mindset atau pola pikir. Ini dia. Nah, cara kita berpikir itu menentukan bagaimana kita akan bertindak dan mengambil keputusan. Kata-kata saudara terbanyak itu berdasarkan apa yang saudara pikirkan. Tindakan saudara terbanyak itu berdasarkan apa yang saudara paling banyak pikirin. So, sementara tubuhmu adalah pelayan dari apa yang Anda pikirkan. Sampai sini saudara paham? So, Anda nggak bakalan bergerak, do something before you think first. Anda mesti memikirkannya dulu. Oke, sebelum Anda memikirkan, itu tidak akan Anda lakukan. Dan setiap hal yang Anda lakukan berulang-ulang, itu terekam di dalam alam bawah sadar. Oke? Dan itu akan terjadi terus-menerus. Nah, makanya orang yang stagnan adalah orang-orang yang sudah terpola dengan pikiran bawah sadarnya. So, dia ada di situ terus. Because program yang dia masukkan adalah itu dan dia bekerja berdasarkan program-program tersebut. Saudara tahu komputer itu bekerja berdasarkan program yang dimasukkan. Selama Anda tidak ganti programnya, so dia akan beroperasi berdasarkan program itu. So demikian pula mindset kita, cara berpikir kita. Kita akan mengerjakan segala sesuatu berdasarkan program yang sudah disusun di dalam pikiran kita. Makanya kenapa seseorang jalan di tempat? Karena dia belum mengganti programnya. Dia masih menggunakan program yang lama. Dia masih menggunakan program yang itu dan itu lagi. Itu sebabnya dia tidak bisa keluar. Ya kan? Contohnya ya alam bawah sadar. Di sini saudara, ada yang belum bisa bawa mobil? Boleh saya tahu? 1 orang, 2 orang, 3 orang. Selebihnya yang lain? Pembalap semua. Oke. Oke, saudara. Bawa mobil
Itu pada saat mereka akan memulainya, mereka akan diajarkan. Caranya adalah dengan apa? Mereka duduk dulu di bangku driver, so mereka harus tarik seat belt, and then adjust kursi, adjust steer, adjust mirror, ya kan? Mirror yang di dalam cabin dan mirror yang ada di luar. So setelah semuanya oke, baru Anda start engine. Dalam kondisi tentunya adalah kalau mobil Anda Matic, dia kondisinya dalam kondisi P. Dengan menekan pedal rem dulu, baru Anda start engine. Dia nyala. Setelah dia nyala, tentunya Anda perhatikan kanan kiri, nggak ada penghalang, ya kan? Instruktur akan mengatakan silahkan masukkan, tetap tekan kalau mobil Matic ya, tekan rem terus, pindahkan tuas dari parkir ke D. Mesin udah mulai bergerak dia, tetapi tertahan dengan rem, pedal rem. Lantas Anda diajarin untuk lepas remnya pelan-pelan, dan mobil akan mulai bergerak. Mobil mulai bergerak, dan Anda harus perhatikan baik-baik, lihat kanan kiri. Biasanya kalau baru-baru, ya kan, ini setir suka geser sendiri ke kiri atau ke kanan. By the way, ingat baik, jalanan itu akan selalu berpundan. Entah dia miring ke kiri, entah dia miring ke kanan. Nah, kalau kita steering tidak kita jaga, maka dia akan mengikuti kontur jalanan. So kadang-kadang mobil kita walaupun lurus bisa bergeser ke kiri. Kenapa? Karena kontur jalanan. Itu sebabnya kita perlu menjaga. Nah, selama Anda belajar mobil, Anda akan diajarin, mikirin bagaimana cara menjalankannya, kecepatan berapa yang harus di-maintain, bagaimana cara berbeloknya. Bahkan juga kalau naik motor kita tinggal belok aja. Kalau mobil kan enggak, hitungannya panjang dari hidung sampai belakang. Jadi sometimes kita mau berbelok kita maju dulu lebih panjang dan baru kita boleh putar belok. Itu ada hitungannya. Apalagi kalau ketemu jalan sempit dengan dua mobil yang hampir besarnya sama, dengan besaran jalan yang terbatas, itu juga perlu fokus lagi dan belajar lagi. Nah, itu semua adalah sesuatu yang dilakukan dengan pola diulang. Anda akan melakukan ulangan lagi besok, sama. Besok sama. Semuanya itu adalah alam sadar saudara yang mengerjakan. Mikirin cara ngegasnya, lepas tuh masukin ke D-nya dari P dan lain sebagainya. Nanti begitu Anda parkir, apa dulu yang Anda mesti lakukan kalau Anda mobilnya? Saya belajarnya Matic nih, ini saya ngajarin Matic. Begitu Anda berhenti, Anda mau parkir mobil pun, Anda nggak boleh langsung dari D langsung P gitu. Anda bikin ke netral dulu, tarik rem tangan dulu, and then habis itu baru saudara pindahin ke P, and then turn off mobil Anda. Dan itu dilakukan dengan berulang-ulang. Nah, ketika saudara melakukan itu berulang-ulang, lama-lama saudara, ketika Anda mulai mahir dalam mengendarai, maka Anda nggak perlu mikir lagi begitu Anda duduk di belakang setir, Anda nggak perlu mikir harus injek rem dulu, gitu kan? Terus harus pindahin ke D dan lain sebagainya. Anda nggak perlu mikir lagi. Otomatis semuanya akan berjalan. Itu yang saya katakan sama saudara. Itu alam bawah sadar. Nah, banyak orang tanpa sadar, dia digerakkan oleh alam bawah sadar. Kita ini bergerak seringkali karena alam bawah sadar. Pertanyaan saya, apa yang kita taruh di alam bawah sadar itu? Pikiran apa yang kita taruh? Nah, itu yang akan membawa kita untuk bergerak sebagaimana mestinya tergantung apa yang kita taruh di alam bawah sadar. Nah, hari ini makanya saya mau katakan sama saudara, seringkali yang membuat orang ada di tempat stagnan tidak bergerak karena dia telah menaruh sesuatu yang tidak tepat atau yang sudah usang, program yang lama dia masih taruh di sana. Dan dia sulit mengalami kemajuan dalam hidup dia. Sementara orang lain sudah mengalami kemajuan, sementara orang-orang lain sudah luar biasa, dia tetap saja ada di situ. Kenapa? Karena dia mengizinkan pola yang lama masih ada di sana. Nah, hari ini saya mau katakan bahwa saudara, firman Tuhan mengajarkan bahwa untuk kita mengalami perubahan hidup yang sejati, kita perlu memiliki mindset yang diperbaharui sesuai dengan teks ayat ini. Amen. Jadi masalahnya bukan karena Anda nggak berkemampuan. Masalahnya kita salah konsep di pikiran kita. Sampai sini sudah mengerti? Kenapa dia bangun usaha, gitu lagi gagal lagi. Kenapa dia bangun hubungan, selalu ribut lagi dan lain sebagainya. Oke? Karena itu tadi, mindsetnya belum dibereskan. Nah, saya akan masuk dulu kepada saudara untuk mengerti dulu ini. Apa itu artinya mindset? Adalah cara seseorang berpikir
yang akan membentuk sikap dan tindakannya. Tadi sudah saya katakan, sikap kita, tindakan kita tergantung apa yang kita pikirkan. Apalagi orang yang pernah trauma masa lalunya. Dia pernah dikecewakan oleh pasangannya. And then pada waktu dia akan membangun hubungan, benteng itu akan mulai terjadi di pikiran dia. Jangan-jangan dia cipo saya lagi nih. Ya kan? Jangan-jangan dia cuma mau cari untung aja. Dan berbagai macam hal. Atau mungkin saudara nggak dikecewakan sama pasangan saudara. Tapi saudara takut dengan keluarganya. Mulai terbangun benteng di pikiran saudara. Kalau saya jalan sama dia, ntar keluarga dia ikut-ikutan nih. Ngatur-ngatur saya nih. Dan lain sebagainya. Saya paling nggak suka nih begini gitu. Mulai. Itu kenapa? Mindset. Karena tadi saya katakan, mindset cara seorang berpikir itu membentuk sikapnya. Nah, mindset itu ada dua. Ada fixed mindset, ada growth mindset. Fixed mindset itu pola pikir yang tetap begitu-gitu aja, sedangkan growth mindset itu pola pikir yang mengalami pertumbuhan. Gambaran ini menjadikan jelas buat saudara bahwa orang yang fix seperti ini, ya, ini orang yang fix yang hitam yang gelap, orang yang growth yang seperti yang warna biru. Anda bisa lihat di sini bahwa orang yang berpikir pola pikirnya growth mindset, dia akan selalu berpikir bahwa pada saat berhadapan dengan situasi yang sulit, itu bukan gagal. Tapi itu sebuah challenge untuk dia mengalami kemajuan dan pertumbuhan. Setiap kita akan berhadapan dengan situasi yang sulit. Betul? Apalagi saudara yang bisnis. Saudara akan berhadapan dengan situasi sulit nggak? Oke. Ada masa-masa di mana saudara, aduh Tuhan ini bisa lewat nggak ya? Gitu. Aduh tantangannya luar biasa nih segala macam. But, kalau saudara menempatkan diri saudara pada format growth mindset, situasi itu tidak membuat saudara drop, tapi saudara membuat saudara berpikir maju, mencari jalan lagi untuk saudara bisa mengalami kemenangan. Amin. Tapi orang-orang yang fixed mindset, dia pikir kegagalan diberi kita, oh thank you Lord, this is my limit. Gitu dia bilang. Memang saya batasi cuma sampai sini. Terus saya nggak bisa ngapa-ngapain lagi. Orang-orang yang fixed mindset, dia berpikir begini, saya nggak bisa berubah, memang saya begini orangnya gitu. Berapa banyak orang Kristen yang model seperti ini, saya nggak bisa berubah lagi, memang saya begini. Bahkan yang rohani dibilang, sebagaimana Yesus tidak berubah, saya pun tidak berubah. Hei, Tuhan mau kita mengalami kemajuan perkembangan. Orang-orang yang growth mindset, dia suka dengan challenge, dia suka dengan tantangan. Dan saya memimpin seperti ini saudara, ini tantangan. Kenapa? Ngurusin orang itu menantang saudara. Mikirin orang bagaimana hidup mereka berubah. Itu nggak mudah. Dan begitu banyak tekanan yang terjadi. Tapi itu yang menjadikan hidup saya mengalami setiap level, mengalami peningkatan because saya tidak membiarkan diri saya ada di fixed mindset. So saya merubah pikiran saya dari fixed berubah harus jadi growth mindset. Nah, saya mendorong semua jemaat yang ada di Zion Church, Anda harus memiliki pikiran yang growth mindset. Amin. Orang-orang yang memiliki fixed mindset, dia akan insecure ketika ada orang lain yang pinter, ada orang lain yang lebih kelihatannya baik di bidangnya, atau kelihatan ada orang lain yang lebih tampan, atau ada orang lain yang lebih cantik dari diri dia takut. Itu orang-orang yang fixed mindset. Orang yang fixed mindset, ketika usaha orang lain kelihatannya bagus, dia pikir, pasti pakai dukun tuh, gitu. Dia mulai langsung menghakimi dan lain sebagainya. Ini orang-orang yang fixed mindset nih. Dia sulit mensyukuri, sulit percaya gitu. Nggak termotivasi dia. Sulit untuk berpikir bahwa kita pasti bisa gitu. By the way, Indonesia menang lawan Bahrain. Puji Tuhan. Ya kan? Kita berdoa lagi, kita berdoa ya bahwa Indonesia bisa lolos masuk ke Piala Dunia. Amin. Biar berikutnya lawan China bulan apa? Juni ya? Bulan Juni kita berdoa. Waktu itu main di China, berarti China main di sini ya? Oke, kita berdoa, Indonesia pasti menang. Ya kan? Kita percaya. Artinya apa? Kita harus berpikir maju ke depan. Banyak orang bilang 2025 tahun yang ajaib, kenapa? Semua yang ketutup kebongkar semuanya. Halo, betul gak? Belum lagi gempa bumi. Di mana kemarin ya? Myanmar. So ada TikTok yang menyebar bahwa siapin, kumpulin sembako sebanyak-banyaknya di rumah Anda. Karena akan ada bencana yang luar biasa di tahun ini dan lain sebagainya. Saudara, orang-orang yang berpikir pola pikir yang seperti ini, mereka akan gampang cemas, mereka akan gampang ketakutan. Mereka gelisah dengan perubahan yang ada.
Tapi anak-anak Tuhan, kita diarahin untuk memiliki namanya growth, pikiran yang berkembang. Amin. Orang-orang yang memiliki pikiran berkembang, dia akan berkata, tenang, perubahan yang ada itu malahan membuat saya akan mengalami kemajuan. Iya. Makanya dalam bahasa Chinese-nya saya lupa itu. Chi Hui. Orang Chinese bilang Chi Hui, artinya di dalam masalah, di dalam bencana, itu selalu ada opportunity. Itu dia. Artinya gini, pada saat terjadi perang, wah kacau nih. Enggak, justru pada waktu perang, ekonomi drop, justru itu adalah kesempatan untuk apa? Jual medicine, jual senjata. Sehingga orang-orang yang berpikir maju, mereka bisa melihat celah di dalam setiap situasi yang terjadi. Amin. Itu makanya saya katakan sama saudara, yang membuat seseorang tidak berhasil maju, kenapa? Karena dia tetap ada di fixed mindset. So saya berdoa buat saudara, saudara mengalami kemajuan, saudara memiliki grow mindset yang selaras dengan kehendak Tuhan. Sampai sini saudara bisa ngikutin, amin? Saya mau saudara mengalami kemajuan, mengalami perkembangan. Oh pendeta, mungkin saya perlu ditumpang tangan lebih lama lagi. Saya kasih tahu sama saudara, Anda boleh ketemu 1000 pendeta, tumpang tangan Anda. But kalau Anda nggak pernah mau melakukan untuk berpindah dari sini, dari fix ke growth, Anda akan tetap ada di area yang sama. Oh mungkin saya mesti dibaptis lagi pendeta. Saya udah jumpai orang 10 kali baptis saudara. 10 nama baptis yang berbeda. Tapi orangnya gitu lagi dan balik lagi ke area yang sama. Saya pikir sampai dia punya surat baptis 10 dengan 10 nama yang berbeda. Hey, ini surat baptis atau maklar surat baptis? Saya takut banyak orang Kristen berpikir baptisannya mungkin gak benar nih, gue mesti baptis lagi. No, baptisan udah benar. Pendetanya gak salah, kamu udah ditumpang tangan. Yang salah adalah kamunya belum pindah dari fixed mindset berubah menjadi growth mindset. Amin. Lantas masuk ke bagian yang berikutnya. Pertanyaan ini, kenapa kita harus berubah? Kenapa mindset kita harus diperbaharui? Karena dunia ini saudara, Roma 12 telah mengatakan janganlah kamu menjadi serupa dengan dunia ini. Kenapa? Karena dunia itu lebih mengutamakan ini nih, egois. Adam jatuh dalam dosa, tadinya sayang-sayangan sama Hawa. Begitu jatuh dalam dosa dia mulai bilang, ini perempuan yang kamu tempatkan di sebelah saya, dia yang bikin saya begini, jadi saya makan itu buah. So Anda bisa lihat, kalau anak saudara, atau kita lihat anak kecil, sudah bisa egois dan mementingkan kepentingan diri dia sendiri. Kenapa? Karena memang basicnya kita, nature-nya kita itu akan menjadi egois. Dan iblis ingin saudara dicetak menjadi cetakan yang seperti ini. Berapa banyak orang Kristen egois? Saudara bayangkan, Yesus pada waktu berdoa, khotbah di sebuah rumah, penuh orang. Sampai orang masuk gak bisa lagi pintunya, susah masuk. Ada orang lumpuh, itu diturunin dari atas. Bukan si orang lumpuh yang naik, tapi 4 orang temannya bawa dia ke atas. Lantas diturunin. Yang 4 orang pasti pengen ketemu Yesus, tapi memang 4 orang ini lebih mementingkan yang sakit dulu yang ketemu dengan Yesus. So kita ini selalu akan terpola ke arah ini, egois. Kenapa kita harus dibereskan, diperbaharui? Karena kita akan lebih diarahin untuk senengin sama hal-hal duniawi tanpa peduli pada hal-hal kekekalan. Nggak salah saudara, kita hidup di dunia, betul nggak sih? Kita akan terpapar dengan hal-hal duniawi nggak? Pasti, tapi ini menjadi sebuah pilihan. Makanya orang-orang dunia ini akan lebih fokus diarahin. Kita tuh punya dorongan untuk pamer yang punya kita kepada orang. Ibu-ibu kalau Anda pakai tas Hermes, Anda pakai mau ke tempat tidur atau Anda mau ketemu orang? Ya kan? Kita akan lebih pride, lebih enjoy lihat orang. Dosa nggak? Saya tidak bilang itu dosa. Ingat baik, bukan itu poin saya. Tapi seringkali kita menempatkan diri kita kepada kesenangan secara flesh, daging kita. Dibandingkan kita mengejar kepada hal-hal yang bersifat kekekalan. Garis bawah ini maksud saya. Even dalam pekerjaan saudara, orang akan menuntut saudara untuk saudara punya apa? Punya keberhasilan yang bisa dilihat. Contohnya, udah pernah keluar negeri belum? Mobilmu apa? Sometimes orang-orang lain pengen melihat
Anda bendanya apa? Baru mereka percaya dengan bisnis saudara, dengan jualan saudara. Oke, kalau saudara pakai itu, seperti firman Tuhan bilang, gunakan mamon untuk menjaring orang. Saudara harus pakai itu bukan untuk kepentingan diri saudara, tapi agar bagaimana orang-orang lain bisa dijumpai. Amin dulu nih. Jadi bukan untuk saudara merasa bahwa lebih superior dibandingkan orang lain. Bukan itu poinnya. Tapi kita memakai itu untuk apa? Untuk merekrut orang lain di dalam bisnis yang sedang kita kerjakan. Sampai batas ini saudara mengerti maksud saya? Kita harus bisa membedakan di sini. Nah masalahnya daging kita ini lebih besar atau roh kita yang lebih besar? Nah itu dia. Pertanyaan saya adalah, yang mana yang lebih banyak saudara kasih makan? Beruang putih atau beruang hitam? Kalau yang paling banyak saudara kasih makan, dia lebih kuat. Oke. Kalau saudara lebih banyak kasih makan beruang putih, yaitu roh Anda lebih kuat dibandingkan daging Anda. Sebaliknya, kalau yang saudara beri makan beruang hitamnya daripada beruang putih, daging Anda akan lebih kuat daripada roh Anda. Oke, ini bukan bilang gak bertobat ya pastor, bertobat, Anda sudah bertobat, amin. Hanya masalahnya ada perbandingan ini, persentase ini, yang seringkali menjadi problem. Oh saya gak boleh jalan-jalan ke luar negeri, saya nggak boleh liburan, saya nggak boleh beli mobil yang harga sekian dan lain sebagainya, silakan. Tapi saya mau katakan buat saudara, apapun yang saudara lakukan, pertimbangannya tadi. Ini bukan tentang diri kita. Ini bukan tentang siapa kitanya minta diakui orang. Dalam artian, orang lain mau mengakui kita dengan versi mereka, itu urusan mereka. Tapi yang perlu kita jaga adalah agar jangan sampai daging ini mengambil kendali atas hidup kita. Sehingga pada waktu ada orang lain tidak menghargai Anda atau Anda merasa kurang dilihat orang, Anda merasa harus tunjukkan sesuatu dan merasa bahwa saya marah nih kalau orang itu tidak menghargai saya. Sampai sini saudara paham maksud saya? Nah, untuk bisa membedakan ini yang harus dirubah adalah apanya? Mindset. Semakin besar, semakin dituntut, lebih banyak lagi. Jadi kalau hari ini saudara belum sampai ke situ, Tuhan sedang persiapkan hati saudara. Begitu sampai di sana, saudara tahu banyak tuntutan yang mengejar saudara. Jadi gunakan dengan bijak waktu-waktu yang Tuhan persiapkan. Dan yang ketiga, kenapa kita harus diperbaharui? Karena dunia ini mengajarkan untuk mengarahkan hidup dalam ketakutan dan kekhawatiran. Dagangan yang paling laku adalah dagangan apa? Bikin orang takut. Sebabnya kenapa mindset kita harus diganti? Karena dunia pengen kita hidup di dalam ketakutan dan kekhawatiran. Kita ditakutin seperti itu terus menerus. Bahkan gampang jualan sama saudara. Saya mau jualan yang namanya brankas besi. Saya bikin saudara takut. Kalau ada gempa bumi bagaimana? Kalau kebakaran, maling, saya bikin ketakutan dulu. Agar saudara aman, belilah brankas saya. Saudara beli nggak? Oh iya benar juga tuh. Akhirnya pikiran dirubah. Oh iya benar juga. Kenapa? Karena saya kasih ketakutan. Nah makanya mindset itu harus diganti. Agar saudara tidak hidup lagi di dalam ketakutan. Bahkan ketakutan yang sering terjadi buat ibu-ibu adalah apa? Beli sekarang, karena besok udah gak ada diskon. Nah lo, takut diskon habis. Mesti beli sekarang nih, suaminya dipaksa-paksa. Ayo pak, kita beli gitu. Itu teknik dagangan begitu saudara. Padahal begitu waktu diskon udah habis, nanti berikutnya didiskon juga lagi sih gitu kan. Cuma kita ditakut-takutin. Contohnya deh, saudara buka, apa namanya? Shopee saudara, flash sale. Tinggal sekian jam lagi, segera harga akan berubah. Anda langsung ketakutan kan? Buru-buru belanja. Itu semua adalah teknik ini. Itu sebabnya saya kasih tahu sama saudara, kita perlu merubah apa tadi? Mindset. Pertanyaan nih sekarang, saya akan tutup dari area ini. Yang ketiga, bagaimana, cara kita merubah mindset kita? Ini dia. Yang pertama, isilah pikiran kita dengan firman Tuhan. Saudara tahu nggak Yosua ini? Yosua 1 ayat yang ke-8 ini. Saya kasih lihat sama saudara ayatnya. Ya, Yosua 1 ayat 8. Janganlah kau berupah memperkatakan kitab Taurat ini, kata Tuhan. Tetapi renungkan itu siang dan malam, supaya engkau bertindak hati-hati sesuai dengan segala yang tertulis di dalamnya. Sebab dengan demikian perjalananmu akan berhasil dan engkau akan beruntung. Keberuntungan itu bukan kebetulan.
Keberuntungan adalah sesuatu yang Tuhan sediakan. Dan anak-anak Tuhan dijaminkan ini. Ini situasi yang sulit buat Yosua. Dia harus menggantikan posisinya Musa, seorang nabi yang memiliki kredibilitas yang luar biasa dalam memimpin ribuan jutaan orangnya Israel. Bagaimana mungkin Yosua bisa menggantikan Musa yang dengan tongkatnya bisa membelah lautan? Bagaimana mungkin Yosua bisa memimpin orang Yahudi? Dia punya pikiran bahwa Musa bisa membuat 10 tulah terjadi atas orang-orang Mesir. Even Israel tinggal di Mesir, Israel tidak mengalami tulah tersebut. Dan Yosua melihat bagaimana Firaun yang begitu ditakuti itu bisa dikalahkan oleh Musa. Bagaimana Musa bisa berbicara sama gunung batu keluar air. Bagaimana mungkin Musa bisa perintahkan burung-burung datang, mereka bisa makan daging di padang gurun. Dan begitu banyak keajaiban lain, Musa bisa naik ke Gunung Sinai, ketemu dengan Tuhan yang luar biasa sampai puncak Gunung Sinai itu terbakar, tapi Musa bisa berdiri di hadapan Tuhan. Dan berbagai macam hal kedahsyatan yang Tuhan kerjakan melalui Musa. Dan buat seorang Joshua, dia akan menggantikan Musa, itu tekanan mental yang luar biasa. Saya tanya sama saudara, kalau saudara ditunjuk menggantikan pemimpin yang memiliki kredibilitas pekerjaan yang luar biasa terhadap seluruh orang-orang yang mereka pimpin, Anda diminta menggantikan dia, kira-kira saudara tegang nggak? Anda mulai membandingkan diri saudara dengan siapa? Pemimpin sebelumnya, betul? Anda mulai berpikir, kira-kira saya bisa nggak ya gini? Waduh, banyak kelebihan dia, saya banyak kekurangan, aduh saya kayaknya nggak mungkin, dan lain sebagainya. Itu yang dialami oleh Yosua. Itu sebab saya katakan sama saudara, kita nggak bisa merubah mindset kita. Kalau kita hanya berpikir dengan membandingkan diri kita dengan keadaan-keadaan di sekitar kita. Kita hanya membandingkan dengan si Anu, dengan si itu, dan lain sebagainya, dengan pencapaian orang. Tapi hari ini kalau saudara mau rubah mindset saudara, caranya apa? Izinkan saudara harus isi pikiran saudara dengan apa? Firman Tuhan. Pada saat Joshua diarahin sama Tuhan, isi dirimu dengan Taurat Tuhan, lihat janji Tuhan, lihat apa yang Tuhan katakan sama kamu. Di situ dia mampu berdiri dan saudara terbukti Joshua berhasil menyeberangkan orang Yahudi masuk ke tanah perjanjian, mengalahkan Yeriko yang temboknya aja tebalnya setebal rumah saudara. Yeriko itu dikelilingi tembok yang mana di atas tembok itu orang-orang Yeriko bisa bikin balapan kuda di situ dengan kereta kuda. Jadi gede sekali, tebal sekali. Tapi Joshua bisa buktikan di hadapan orang-orang Yahudi bagaimana Tuhan pakai dia dengan luar biasa. Tembok yang tebal itu bisa hancur di bawah kepemimpinan Joshua. Dengan apa? Masukkan apa tadi? Pikiran. Hari ini sebagai hamba Tuhan saya mau katakan sama saudara, isi pikiranmu dengan firman Tuhan. Amin. Saudara akan bisa melakukan perkara yang dahsyat. Anda gak perlu harus bandingin dengan keberhasilan orang lain. Saudara akan punya keberhasilan Anda sendiri di dalam Tuhan. Amin. Yes, saya sebagai seorang pemimpin, saya akan menduplikasikan diri saya kepada orang-orang yang saya pimpin. Oke? Tapi dalam perjalanan selanjutnya, mereka akan memiliki kemampuan atau pengalaman mereka sendiri dengan Tuhan. Nah, artinya kita harus isi diri kita dengan firman Tuhan. Ini langkah yang pertama. Langkah yang kedua, saudara, bagaimana cara mengubah mindset kita? Memiliki pola pikir yang sama seperti Kristus. Katakan sama-sama pola pikir yang sama seperti Kristus. Saudara tahu nggak pola pikir Kristus itu apa? Sama-sama katakan kasih, rendah hati, mengutamakan kehendak Bapa. Ya. Kita untuk bisa memiliki mindset yang berubah, kita harus memiliki pikiran yang sama, dasarnya seperti yang Yesus pikirkan. Kita harus hidup di dalam kasih, berpikir dengan rendah hati, dan yang kita utamakan adalah kehendaknya Bapa, bukan kehendaknya kita. Kalau memang tidak terjadi yang seperti kita mimpikan, ya udah, berarti belum kehendak Tuhan. Kita perlu meneladani kehidupan Tuhan Yesus Kristus. Filipi 2 ayat yang kelima berkata begini, hendaklah kamu dalam hidupmu bersama menaruh pikiran dan perasaan yang terdapat juga di dalam Kristus Yesus. Saya analogikan, pemain musik ini mereka akan bisa harmonis pada waktu mereka berpikir yang sama. Kunci yang sama, nada yang sama, beat yang sama. Oke? Terus juga mereka boleh punya instrumen yang berbeda-beda,
Tapi mereka berjanji di dalam kesatuan, di dalam yang namanya tadi nadanya, aransemennya, temponya. Begitu mereka memiliki kesamaan tadi, kesepakatan di dalam perjanjian tadi, maka mereka bisa menghasilkan musik yang harmonis. Kalau saudara memakai konsep yang sama seperti yang Yesus katakan, seperti yang Yesus lakukan, maka saudara akan memiliki pola mindset yang diubahkan. Dan saudara, sebagaimana Yesus berhasil, sukses, penuh kuasa, itu juga yang terjadi bagi hidup Anda. Amin. Kuasa Tuhan tidak dibatasi oleh warna kulit, tinggi badan, jenis rambut, atau lebar matamu, atau sempit matamu. Tetapi itu karena saudara telah merubah mindset Anda. Masa lalu kita mungkin ada, sehingga membentuk kita menjadi orang yang gampang anxiety. Ketika ada orang lain begini kita langsung curiga. Kita mudah dendam. Kita mudah yaitu merasa tersakiti. But ketika kita memiliki pikiran, coba perhatikan cara Yesus. Dia memiliki pikiran yang sama seperti Kristus. Itu akan membuat Anda menjadi pribadi-pribadi yang gak rentan gitu dengan tantangan. Anda akan berpikir sama seperti cara Yesus menghadapi masalah Anda. Anda tidak menjadi orang yang kepahitan, Anda mengutamakan kehendak Tuhan, apa yang menjadi kehendak Tuhan itu yang Anda mau lakukan, bukan yang lain. Anda sampai berpikir begini, biarlah saya semakin kecil, Tuhan yang semakin besar. Gak apa-apa saya gak dapat, yang penting Tuhan dimuliakan. Yang ketiga, ya, bagaimana cara mengubah mindset kita, ubah perspektif kita terhadap masalah. Oke, siapa di sini gak punya masalah? Ada? Oke, berarti kita semua punya masalah. Yang jadi masalah atas masalah itu adalah ketika kita tidak bisa memecahkan masalah dan masalah itu menjadi masalah-masalah selanjutnya. Pusing nggak? Belum ya saudara ya? Nah makanya saya katakan sama saudara, masalah tersebut, kenapa? Karena cara kita memandang masalah itu yang menjadi problemnya. Kita melihat masalah dan mulai berkata, mati gue, gitu. Ngadepin masalah gini, aduh saya kayaknya nggak bisa lewat nih, aduh saya susah nih. Padahal apa yang saudara takuti, apa yang saudara cemaskan, 80% tidak terjadi, saudara. Itu hanya mempengaruhi cara Anda menyikapi masalah tersebut. So, Yakobus pada pasal yang pertama, ayat yang kedua berkata, saudara-saudaraku, anggaplah sebagai suatu kebahagiaan apabila kamu jatuh ke dalam berbagai-bagai pencobaan, sebab kamu tahu bahwa ujian terhadap imanmu itu menghasilkan ketekunan. Yakobus mengajarkan, kalau lihat masalah, jangan lantas membuat Anda drop jatuh di bawahnya. Tapi belajar seperti burung raja wali, melihat badai, dia malahan memiliki keyakinan, kesempatan untuk terbang lebih tinggi daripada badainya. Dia nggak lari ngumpet, tapi dia terjang badainya dengan teknik melatih sayapnya dan dia bisa terbang di atas badai tersebut. Nah, kalau saudara melihat masalah dengan kacamata ini, saudara akan melampaui masalah itu dan itu membuat saudara punya kekuatan yang lebih lagi di dalam perjalanan saudara. Saya berkali-kali berhadapan dengan masalah yang sukar. Saya tidak bersembunyi, saya tidak kabur. Saya lebih memilih gini, orang lain aja yang ngadepin, jangan saya. Tapi saya diingetin. Pada waktu segala sesuatunya saya diingetin begini. Kemuliaan itu ada pada gembalanya. Makanya setiap kali saya mau dealing sesuatu, saya nggak mau minta diwakilin. Saya harus yang maju langsung. Makanya gedung Menara 1, itu saya yang langsung hadapin orangnya. Dan kita bisa berhasil masuk di sana. Makanya setiap kali ngambil gedung baru, saya harus maju, ketemu dengan orangnya, sistemnya seperti apa, paymentnya bagaimana, terus regulasinya apa aja. Saya nggak perlu dibantu, saya harus ketemu langsung. Dan itu yang membuat saya terlatih berani ngadepin orang. Kenapa? Karena perspektifnya dalam melihat masalah, itu kita harus ganti. Masalah itu bukan membuat saya turun, tapi masalah yang membuat saya naik. Amin. Jadi kalau 2025 ini saudara sedang menghadapi masalah, ingat saudara mau diangkat naik ke level selanjutnya. Yang terakhir, hindari konsep berpikir duniawi. Maksudnya bagaimana? Maksudnya bahwa jangan biarkan Anda dikendalikan oleh kecemasan. Ya kan? Dipengaruhi oleh ketidakpercayaan yang mulai ambil kendali kita. Oke.
Kita hidup masih di bumi kan? Kaki kita masih menempel di bumi, betul ya? Dan pasti kita akan terpapar dengan keinginan-keinginan atau pola-pola pikir duniawi. Itu adalah hal yang normal. Saudara akan dipengaruhi dengan media sosial, saudara. Teman-teman saudara sudah pergi ke luar negeri, ke negara ini, ke negara itu. Teman-teman saudara mungkin sudah punya usaha yang sekian. Mereka mungkin, teman-teman saudara punya pencapaian. Mereka telah memiliki ABCD dan lain sebagainya. Nah, ketika saudara melihat media sosial, Anda akan terpapar itu dan ada keinginan dalam diri kita, saya pengen juga tuh. Kok mereka aja yang bisa ke sana, saya juga pengen. Biasalah kita manusia seperti itu. Tapi hari ini saya mau katakan sama saudara, cara merubah mindset kita dengan apa? Saudara jangan biarkan dia take control sama saudara. Anda harus take control atas dia. Instagram dan TikTok Anda. Saya tidak larang Anda Instagram, saya tidak larang Anda TikTok, saya tidak larang Anda Facebook. But coba cek dulu deh. So your time lebih banyak di mana? Oke. Okay? Kalau Anda tahu ini, maka Anda akan punya kemampuan untuk apa? Tidak dikendalikan oleh apa tadi? Pikiran duniawi. Kita semua punya pikiran duniawi, termasuk saya. Tapi kita harus mengendalikan pikiran duniawi itu dengan kita memberi peluang lebih besar kepada hal-hal rohani untuk mengambil take over di dalam diri kita. Amin. Sehingga kita bisa mengalami kemajuan dan mindset kita bisa berganti. Makanya firman Tuhan berkata, fokuslah kepada perkara-perkara yang rohani. Itu sebabnya kenapa sih kita pelayanan? Kenapa sih kita melayani Tuhan? Karena agar kita melatih fokus kita. Ayo,
pikir kita selama ini condongnya ke pola pikir dunia ini, atau kita pola pikir Kristus? Yang kedua, kalau begitu langkah apa yang harus kita ambil agar kita bisa memperbaharui pola pikir di dalam pekerjaan kita masing-masing, di dalam bisnis kita, di dalam hari-harinya kita? Apa yang harus kita lakukan untuk kita bisa mengalami yaitu pola pikir yang diubah?